Zamrud Khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya, untuk kebanggaan bersama. Mahakarya bagi Ibu Pertiwi, Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi, Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Maju bersama Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap pada sore hari ini mentoring tutorial UMKM Naik Kelas kembali hadir dengan tema sore hari ini luar biasa sekali Pak Gandong Troy tentang aspek-aspek resiko di dalam bisnis UMKM tentunya. Dan ini menarik sekali, banyak sekali teman-teman ingin mendengarkan dari Pak Gandong Troy sebagai narasumber kita. Beliau ini selain Direktur BSML juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Namun sebelum kita dengarkan nanti diskusi paparan sharing dari Pak Gandong Troy, kita akan buka dulu acara ini dengan menyambut kehadiran Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Edi Ganepo, akan memberikan sedikit arahan dan sambutan. Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberi kesehatan, ya. Tentunya yang terhormat Bang Gandong Troy, Dewan Pakar Kadin Indonesia, kebetulan beliau juga, dan ahli perbankan, di mana saya tahu beliau ini banyak menjadi konsultan-konsultan bagi calon-calon direksi Bank BUMN. Yang saya banggakan Pak Teddy Aliuddin, Ketua Umum UMKM Naik Kelas dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia,
serta seluruh peserta yang hadir di dalam Zoom ini yang saya cintai. Tentu menarik sekali acara hari ini, di mana akan dipaparkan atau dipresentasikan aspek resiko usaha. Tentu saja setiap usaha itu pasti ada risikonya. Kita tahu apa itu risiko. Risiko itu kalau dari bahasa Inggris artinya yang disebut risking. Risk itu kegagalan. Risking. Nah, itu ada buku namanya Risking. Kalau kita baca buku tersebut, tentu saja akan sangat menarik. Karena dari buku tersebut ada dua cerita. Satu, risk itu adalah gagal. Dua, risk itu adalah risky. Jadi kalau orang berani mengambil risiko, maka dia akan mendapatkan rezeki yang lebih besar. Orang yang tidak mengambil risiko, itu tentu saja biasa-biasa saja, ya umpamanya sebagai pegawai saja, dapat gaji tiap bulan. Risikonya kecil, aman memang, tapi ya segitu-gitu aja. Tapi kalau orang berani mengambil risiko dengan perhitungan-perhitungan yang benar, maka rezekinya akan jauh lebih besar. Nah, menariknya di sini, kita akan mendapatkan materi dari Pak Gandung Troy, mengenai risiko-risiko usaha. Tentu saja ada beberapa risiko usaha, ada risiko keuangan, risiko permodalan, risiko perusahaan, operasional, risiko tekniknya, risiko pasar, dan sebagainya. Dan ini semuanya sangat penting sekali kita ketahui jenis-jenis risiko ini, dan tentu saja risiko-risiko ini akan kita dalami nantinya agar usaha kita dengan kita mengetahui risiko ini, kita bisa mengantisipasinya, sehingga kita berani mengambil risiko agar kita mendapatkan keuntungan ataupun penjualan yang lebih besar. Mari kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh Bang Gandung Troy. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM bangkit. Saling bantu, saling menguatkan. Mantap. Luar biasa Pak Ketum. Ini di kantor kayaknya Pak Ketum. Tapi tadi Pak Ketum bilang ruang broadcast di kantor Kadin sudah siap nih Pak Gandum. Jadi Pak Gandum harus ngisi juga nih ruang broadcast ya Pak Ketum ya. Ya. Amin. Ya, semoga bisa. Ya, terima kasih Pak Ketum, Pak Edi Ganepo yang sudah memberikan sedikit arahan dan paparan. Nampaknya sudah satu SKS tadi Pak Ketum. Sudah sampaikan Pak Ketum tadi, luar biasa tadi ya, tentang resiko tentunya. Nah, teman-teman peserta Zoom UMKM, hari ini memang hari yang luar biasa. Kita bisa menghadirkan Pak Gandung Troy yang bisa untuk teman-teman semua. Semakin waktu nanti sekitar beberapa menit lagi, insya Allah beberapa teman-teman yang akan hadir terus bertambah. Biasanya kalau peserta Zoom kita nih selalu di atas 100, bahkan 200 sampai 300. Karena program mentoring ini diikuti oleh 1.224 peserta dan diselenggarakan selama 1 tahun. Setiap hari Selasa dan Rabu. Khusus nanti di jadwal April, kita hanya di hari Rabu saja, mengingat di bulan puasa. Dan juga materinya cukup luar biasa untuk April. Nanti diawali dengan peluang bisnis di bulan Ramadan, dan akan tampil Ibu Elsa Sarip, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, juga akan memberikan mentoring kepada kawan-kawan UMKM. Baik, kami mohon berkenan Pak Gandung Troy untuk menyampaikan materi tentang aspek-aspek resiko bisnis UMKM. Silakan Pak Gandung. Oke, terima kasih ya. Kita akan sharing ini ya, sharing layar ya. Silakan Pak. Nah, sharing layar ini udah belum ke sharing ya? Udah belum ya? Belum ya. Mas Tovan, coba. Bentar. Ini mau sharing gimana nih? Apa kok nggak muncul? Ini ke ini coba ke zoom-nya dulu. Pakai alt tab Pak. Alt sama tab. Lu pindahin ini nih yang zoom-nya yang di nah. Terus ini share screen baru ke sini. Ya. Ini gimana? Ya. Oke, masuk Pak. Atasnya gimana? Oh ini. Ya. Ini kah? Ya. Ya. Udah ya. Udah masuk, ya Pak ya. Masuk Pak. Kita mudah-mudahan nih dalam sampai jam berapa ya? 1 jam ya. Saya tapi lebih senang berdiskusi, tapi sebelum itu perkenalkan diri ya. Saya namanya udah jelas
Gandung Troy Sulistiantoro. Mungkin ada yang tanya BSMR apa? BSMR itu Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, itu dibentuk tahun 2005. Satu badan yang didasari ya oleh dulu inisiatifnya Bank Indonesia sebelum ada OJK, karena terjadinya krisis perbankan tahun 98-99. Jadi bank-bank itu bangkrut, kreditnya banyak macet, ya. Kreditnya ini dijual ke pemerintah, diganti dengan obligasi sebesar 640 triliun. Kreditnya dipindahkan ke BPPN, terus banknya dapat itu tadi obligasi rekap. Obligasi rekap ini itu yang harus dibayar oleh pemerintah sampai sekarang belum lunas-lunas, baik bunga dan pokoknya. Terus yang bayar siapa? Yang bayar ya rakyat melalui pajak, kenaikan listrik sekarang. Itu krisisnya. Oleh karena itu Bank Indonesia pada waktu itu ya mewajibkan agar semua bankir yang mau jadi komisaris, direksi, pejabat kepala cabang, kepala divisi harus punya sertifikat manajemen risiko agar tidak terulang lagi mengelola bank menjadi bangkrut. Itu salah satu contoh dulu utang dolar. Dulu dolar 2.000 rupiah ya. Siapa nyangka naik jadi 15.000 apa bahkan 17.000, sehingga naik ya bangkrut lah, nggak tahan. Itu sekilas ya, makanya sampai sekarang semua yang mau menjadi pejabat bank harus punya sertifikat manajemen risiko. Nah, ini kita akan sharing pengalaman bagaimana sih mengenai risiko untuk UMKM gitu ya. Nah, untuk pengenalan saya lebih senang nanti tanya jawab, tanya gitu. Saya nggak mau ini selesai terus satu arah, nggak. Saya lebih senang berdiskusi. Lebih baik sedikit kita berikan tapi masuk. Gitu. Terus ini mau ini materinya ya. Kita akan lihat konsep pemahaman manajemen risiko, jenis-jenis risiko, mitigasi risiko, dan penerapan manajemen risiko di UMKM. Ini 4 hal. Kemudian konsep pemahaman risiko. Apakah risiko itu? Risiko adalah peristiwa kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Jadi ini kita harus satu bahasa apa yang disebut risiko. Risiko itu potensi. Jadi potensi aja disebut risiko. Itu belum terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, udah pasti. Nah, dalam UMKM juga demikian. Kita dalam mulai usaha, itu sebelum terjadinya risiko, potensi risiko itu sudah harus kita ketahuin. Kita ketahuin, terus kita ukur segala. Jadi potensi aja sudah menjadi risiko, tapi potensi yang menimbulkan kerugian. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, ya kan? Kalau potensi yang terjadi itu menimbulkan kerugian, kalau ini bisa dicegah, bisa dimitigasi, bisa dikurangi, akan mendatangkan keuntungan. Makanya yang tidak berani ngambil risiko tidak akan untung. Ya ini tadi dari definisi ini udah jelas. Potensi kerugian aja sudah disebut risiko. Ya, jadi potensi yang menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan itulah risiko. Nah, karakteristik risiko itu ya, risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur. Ini ya, apa sih ya? Dari dulu tuh sebenarnya kita selalu menghadapi risiko. Kita naik mobil tabrakan, serempetan, ban kempes. Itu kalau pribadi. Kalau di usaha selalu aja terjadi juga hasil panennya gagal karena cuaca, ya. Tiba-tiba pas panen harga turun. Jadi risiko ini sebenarnya terulang-ulang. Ada risiko yang kejadiannya pasti sama aja tiap tahun. Tapi sering kita
lupa mencatatnya. Sehingga tidak terstruktur. Makanya kenapa muncul ilmu manajemen risiko, itu ilmu manajemen risiko itu berbasis kepada statistik. Statistik pada catatan. Tanpa catatan, tanpa statistik, ilmu manajemen risiko nggak bunyi. Gitu. Karena ini tadi kejadian risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur. Dapat diukur tuh gini, kalau tabrakan kita naik mobil kijang, serempetan berapa sih ngechat, berapa sih ganti orang, itu kan udah terukur tuh. Terus kalau gagal panen, oh kita habis berapa biayanya, segala itu dapat diukur, gitu ya. Ini kejadian risiko yang terulang dan cenderung dapat diukur. Jenis risiko yang masih sangat baru sulit diukur. Nah, ada kejadian-kejadian yang baru yang memang kita tanpa prediksi. Contoh, siapa yang tahu adalah risiko pandemi ini? Nggak ada dalam textbook ini seperti ini. Dalam sejarah textbook risiko, mengalami ini pandemi COVID-19, ada barrier wisatawan nggak boleh lintas antar negara. Jadi jenis-jenis risiko yang masih sangat baru itu sulit untuk diukur sifatnya. Kemudian sangat tergantung satu sama lain. Artinya satu risiko akan menyebabkan risiko lain. Contoh ya, kita nyetir mobil, mobilnya tabrakan, yang nyetir patah kakinya atau meninggal dunia, akibatnya keluarganya keleleran, usahanya yang dijalankan macet. Nah, ini sangat tergantung satu sama lain. Jadi suatu rangkaian kejadian, ya. Gitu. Kemudian bersifat kompleks karena saling bergantungan satu sama lain sehingga sangat kompleks. Kadang-kadang kita tidak tahu apa sih sebabnya risiko, mana yang penyebab, mana yang menjadi akibat dari suatu peristiwa risiko karena saling berkaitan, gitu. Dari kejadian tersebut, risiko adalah sesuatu yang biasa, terjadi terus-menerus dan stabil, gitu loh. Jadi ya udah, kita harus hadapin, nggak bisa kita hindarin, gitu. Itulah risiko itu sebenarnya sesuatu yang ya sebenarnya ini udah kita alamin, gitu loh. Yang hanya yang baru aja yang wah kaget-kaget. Contoh tadi pandemi, kalau dulu tsunami Aceh, gitu ya. Oke. Dari sini ada yang tanya? Kalau tidak, kita lanjut. Nah. Aduh. Sebentar. Sorry. Mas. Apakah ini wah, sebentar nih, manggil asistennya nih. Iya, Pak, siap. Nanti bisa di-share ke WA saya, Pak, ya, nanti materinya, ya, Pak. Oh, ya. Ini gimana sih? Ini kalau ini nah, ini terus yang mana? Ini. Ya, udah ke-share belum? Sudah, Pak, sudah. Tapi belum dibesarkan, belum dibesarkan. Ini kalau mau nomor 6 gimana? Oh, ini ya. Oh. Ah, ini ya. Cuma pakai panah juga bisa. Oh, panah gini ya. Oke. Ya, sorry, maaf ya. Ini memang kalau ini biasanya ada asrot nih. Ini kita asrot. Oke. Nah, kita akan mengenalkan konsep apa itu risk appetite. Risk appetite adalah suatu keadaan di mana perusahaan atau individu memilih untuk menerima, memantau, atau mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Nah, jadi gini, risk appetite, contohnya gini. Kalau kita jualan pisang, ya kan, kita tahu nih, jualan pisang itu kalau nggak laku, pasti busuk hari ini, atau tahannya berapa lama. Nah, terus, gampangannya, hari ini nih aku mau beli pisang mau berapa kilo? Nah, mau berapa kilo? Dalam perkiraan paling mudah biasanya aku ini biasa sehari rata-rata 5 kilo. Rata-rata 5 kilo. Kok ini ada event
di dekat saya jualan pisang. Oke lah, saya naikin menjadi 8 kilo. Ya. Nah, menaikkan dari 5 kilo ke 8 kilo itu yang disebut risk appetite. Karena kita pikir ini laku nggak ya? Kalau nggak laku, orang saya rata-rata sehari 5 kilo, tak naikin 3 kilo, ya risikonya apa ya? Paling risikonya busuk. Atau kalau nggak busuk, saya beli deh 3 kilo, tapi jangan yang terlalu matang. Itu nanti kita jual agak belakangan. Nah, ini contoh bahwa kita memiliki risk appetite. Risk appetite itu, ya kan, itu keinginan kita untuk dapat menerima risiko. Kemudian risk tolerance adalah sejumlah dampak negatif yang berani diambil oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, balik konsep ke tadi itu. Tadi ya, tadi kan rata-rata risk appetite-nya oke, kita berani. Nah, risk tolerance itu adalah kayak seperti standar deviasinya. Ya. Yang tadi 5 ya kan menjadi 8 atau menjadi 9 kilo. Ini dalam istilah biar tahu aja, nggak terlalu mendalam. Tapi ini kalau yang di bank ini penting karena ini biasanya ditetapkan oleh pimpinan puncak, oleh direksi, oleh komisaris bank. Kemudian apa sih yang disebut tentang inherent risk dan residual risk? Nah, ini biasanya dengar, oh ada inherent risk. Inherent risk dan residual risk secara sederhana dapat dijelaskan bahwa inherent risk adalah risiko awal atau risiko bawaan sebelum diterapkan kontrol. Sedangkan residual adalah risiko setelah diterapkan kontrol. Artinya gini, kayak tadi ya, kalau jualan pisang, ya. Jadi kalau jualan pisang pasti ada risiko yang melekat yang tidak bisa kita hindarin. Apa itu? Ya pisangnya nggak laku. Itu inherent risk. Kalau kita jualan pisang, pasti ada risiko tidak laku. Nah, yang residual risk, ya, yang residual risk itu contohnya tadi mau menaikkan jadi 8 kilo, tapi takut kalau nggak laku yang 3 kilo karena 5 kilo, dia beli pisang yang agak tidak terlalu matang, gitu. Nah, memperlakukan pisang yang tidak terlalu matang itu adalah kontrol. Ini setelah dikontrol, yaitu yang disebut residual risk. Gitu. Apakah memang ada risikonya? Ada, tetap risikonya tidak laku. Tidak lakunya misalkan nih, yang di 8 kilo cuma laku 6 kilo. Nah, 2 kilo inilah residual risk-nya. Tapi kan nggak busuk. Besok bisa dijual lagi. Begitu. Ini contoh gampangannya. Gitu ya. Kemudian apa sih pengertian manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, monitor, dan mengontrol risiko yang timbul dari proses bisnis suatu perusahaan. Nah, kita sederhana aja. Jadi gini, munculnya manajemen risiko karena itu tadi risiko tidak pernah dicatat. Ya, kejadian risiko tuh ya, kalau dicatat tuh ada 1000 kejadian risiko. Apa sih kejadian risiko? Dan risiko itu peristiwa risiko itu mobil tabrakan, kalau risiko pribadi kita serempetan, ya kan? Kemudian yang tadi jualan pisang ya, kompornya meleduk, ya. Terus tiba-tiba pisang yang kita beli busuk. Pokoknya kalau di list kejadian risiko itu ada ribuan. Nah, tapi kalau ribuan itu kita bingung ini menstrukturkan menjadi suatu ilmu. Makanya dari kejadian itu kita perlu, dari kejadian risiko itu kita perlu mengidentifikasinya. Mengidentifikasi itu adalah mengelompokkan dari ribuan kejadian itu menjadi beberapa kelompok risiko.
cara mengelompokkannya apa? Karena tanpa pengelompokan susah sekali. Mengelompokkannya adalah menjadi penyebab risiko itu apa? Sumber dari peristiwa itu apa? Itu identifikasi. Jadi kalau ada suatu peristiwa, peristiwa ini masuk ke risiko apa? Ya. Nah, itu yang nanti proses identifikasi ini yang penting. Ibaratnya kalau kita mau memecahkan masalah, kita tidak tahu penyebab masalah, wah, jadi gimana mau menyelesaikan masalah? Nah, setelah identifikasi, baru mengukur. Mengukur itu apa sih? Mengukur kalau risiko itu terjadi, berapa kerugiannya, terus berapa frekuensinya terjadinya dalam setahun. Nah, itu caranya mengukur. Setelah tahu mengukur, baru memonitor. Setelah memonitor itu ya memonitor semua kejadiannya. Setelah monitor baru mengontrol risiko. Mengontrol itu artinya bagaimana ya tadi kalau frekuensinya setahun terjadi 20 kali, bagaimana kalau bisa turun menjadi 15 kali. Kalau setiap kejadian misalkan nih, kalau ini contoh-contoh sederhana yang telah kita lakukan, kalau tiap kali tabrakan itu bempernya rusak, sekali ganti bemper mahal, lampu mahal. Nah, mobil dipasangi itu tanduk kerbo. Itu contoh-contoh mengontrol risiko. Jadi kalau nabrak ya tanduk kerbonya yang rusak duluan, bukan lampu mobil gitu. Itu. Kemudian jenis-jenis risiko ya. Ini yang penting ya. Kenapa Pak penting? Pak Ya? Gandung, Ya? ada permintaan bisa nggak di slide show Pak biar agak besar Pak? Ada Bisa. di bawah sekali itu ada gambar cangkir Pak. Diklik slide show. Di PowerPoint-nya slide show Pak. Nggak kelihatan dong. Sebentar ya slide show kan tak panggil. Kok nggak nampak Mas? Mas Topan. Mas Topan. Ini kecil karena gambarnya gambar cangkir tuh mana? Gambar cangkir itu mana sih? Mungkin Di slide show Pak, di slide show. Ini saya stop dulu. Terus kemudian saya share screen lagi. Kecil Pak. Udah besar Pak, sudah besar. Udah besar ya? Ya. Oke. Sorry. Oke. Ini kalau nggak permintaan Pak Teddy juga Pak jadi. Thank you. Ini saya udah jarang turun gunung, tapi nggak apa-apa untuk sharing pengetahuan ya, gitu. Kemudian jenis-jenis risiko ya. Nah, jenis-jenis risiko ini gini, kalau di sektor keuangan itu ada 8. Ya, ada 8 risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, risiko kepatuhan. Kalau di sektor non keuangan kita bagi 6 aja yang mudah. Yaitu finansial, operasional, hukum, reputasi, strategik, risiko kepatuhan. Nah, ini apa sih? Kenapa sih kok dimasukkan ini? Ini untuk memudahkan nanti di dalam mengontrol atau menyelesaikan atau menurunkan risiko. Tanpa ada pengelompokan ini akan susah sekali. Nah, cara mengelompokkannya apa? Adalah berdasarkan itu tadi, penyebab risikonya itu apa. Kalau kita bahas yang non keuangan ya, karena UMKM, finansial. Jadi apapun yang menyebabkan keuangan, risiko keuangan, ya itu masuk ke risiko finansial penyebabnya. Risiko operasional. Nah, ini kok malah yang saya bahas malah yang keuangan ya. Ya apa-apa biar tahu. Kalau kredit ya, kita satu-satu dulu. Kredit, kegagalan pemenuhan kewajiban. Ini risikonya lama. Nah, risiko pasar ini yang di keuangan Pak ya, bukan risiko pasar kayak kita jualan pisang atau jualan jahe di pasar, bukan. Pergerakan variabel pasar bervariasi seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi. Jadi kalau suku bunga naik atau turun itu berisiko.
nilai tukar dolar itu juga berisiko. Harga komoditi ya, harga minyak, harga batu bara itu naik turun juga berisiko. Nah, risiko likuiditas itu dihadapi juga oleh UMKM, adalah ketidakmampuan dalam menempatkan mengelola liability. Jadi kalau tadi jualan pisang ya kan, terus modalnya utangnya dalam mingguan atau harian tidak mampu bayar, lah itu likuiditas. Gitu. Risiko kepatuhan. Kepatuhan adalah risiko tidak mampu mematuhi ketentuan baik peraturan eksternal maupun internal. Jadi contohnya yang tadi kalau UMKM ya, UMKM kan ada peraturan eksternal. Oh, peraturan eksternal itu apa? Tergantung. Nih, misalkan kalau pedagang pedagang pisang ya, itu kan dagangannya tidak sembarangan, harus ada aturan. Tapi kadang-kadang udahlah jalan di trotoar. Orang cari hidup aja susah. Nah, tapi kalau ada operasi dari Pamong Praja bisa diangkut gitu. Nah, terus peraturan internal apa? Misalkan nih tadi dagang pisang, merekrut karyawan, 1 bantu, disuruh ngaduk-ngaduk tepung sama telur. Harusnya telurnya 3, tapi sama orang baru dikasih telur 2. Ini kan menyalahi aturan yang udah kasih. Nah, itulah tidak patuh. Ini yang disebut risiko kepatuhan gitu. Kalau ada mau tanya silahkan ya, di aja. Angkat tangan atau gimana nih Pak Teddy? Nah, itu tadi risiko yang sudah lama, risiko yang baru, risiko operasional. Nah, ini yang sering banyak nih ya. Risiko operasional itu adalah disebabkan oleh 4 hal, yaitu proses internal. Ya, jadi proses internalnya itu gagal. Misalkan harus melalui 4 tahapan A, B, C, D. Ternyata diloncat dia A, B langsung D. Terus kesalahan manusia. Nah, kesalahan manusia itu risiko operasional apa? Ya manusia itu tadi misalkan jualan pisang, ya kan? Jualan pisang, ada yang beli, uangnya dikuntet sama yang jual, anak buah kita yang jual, ya sifatnya fraud. Nah ini operasional. Terus kegagalan sistem. Ya, kegagalan sistem itu misalkan UMKM yang lebih gede lagi itu jualannya sudah pakai mesin kasir, tiba-tiba mesin kasirnya itu hang. Atau mesin komputernya hang. Ya, ini dalam sistem. Nah, masalah eksternal lainnya. Nah, eksternal lainnya itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh bencana alam. Tiba-tiba lapak yang kita buat jualan atau ruko yang buat kita jualan tiba-tiba kena banjir, ya kan? Atau tiba-tiba kebakaran, atau tiba-tiba gempa bumi. Nah, ini yang disebut risiko operasional. Kemudian risiko hukum. Risiko hukum adalah mulai dari tuntutan hukum, tidak ada kerangka hukum serta kelemahan perjanjian. Jadi misalkan nih mau nyewa ruko tapi tidak ada perjanjian. Atau ada perjanjian tapi pasal-pasalnya itu lemah. Misalkan tidak ada pasal yang bunyi kalau mau diputus dikasih waktu 1 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Nah, itu adalah risiko hukum. Kemudian risiko reputasi itu publikasi atau persepsi yang negatif. Jadi kalau kita punya produknya jelek, masuk di Instagram, ada keluhan konsumen, masuk di YouTube, masuk di keluhan pembaca, itu risiko reputasi. Nah, risiko strategi itu lemahnya pembentukan atau penerapan strategi perusahaan, yaitu di mana lemah mengambil keputusan di dalam mengatasi perubahan dalam persaingan bisnis. Jadi dalam UMKM ini ya nanti dalam detailnya
itu di UMKM itu perubahannya itu dinamis sekali. Kalau kita tidak fleksibel, repot. Apalagi UMKM itu suka niru. Jadi gini, kalau dulu usaha telur ayam laris, semua telur ayam semua, sehingga harga rendah. Ya kan? Nah, ini strategi bisnis ini. Ini nanam bawang merah semua. Nah, inilah kelemahannya nih, risiko strategis gitu ya. Ini tadi yang tentang di keuangan. Tapi ini digabungkan, diciutkan ke 6 risiko yang non keuangan bisa ya. Ini bisa. Oke. Nah, kemudian gimana nih cara mitigasi risiko? Ya, mitigasi risiko. Setelah kita tahu dari 1000 peristiwa risiko, kita golongkan kalau UMKM ke 6 jenis risiko tersebut, ya. Kalau di keuangan ada 8 jenis risiko, gimana cara mitigasinya? Ya. Apakah risiko bisa dinolkan? Ada beberapa yang bisa, ada yang tidak. Makanya kita ada caranya untuk mitigasi. Skema cara mengidentifikasi memitigasi risiko adalah langkahnya pertama adalah mengidentifikasi risiko, sumbernya, besaran, dan probability semua risiko. Jadi langkah pertama mengidentifikasi. Contoh nanti bisa ditanyakan ya dalam tanya jawab. Nanti kita lebih enak kalau bertanya jawab gitu. Kalau kita lihat misalkan tadi case-nya yang pedagang pisang, identifikasi. Ini kita jualan rata-rata 5 kilo sehari. Kok dalam 1 bulan ini kok saya turun? Ya, turun jadi 3 kilo sehari bahan baku. Kenapa? Ini kalau yang bisnis yang sudah jalan. Lain lagi nanti kalau bisnis yang akan jalan. Gimana cara identifikasinya ini lain-lain lagi. Tapi ini kita bicarakan mekanismenya, metodologinya ya. Nah, balik ke pedagang pisang. Ini kalau tanda ini apa nih? Mau tanya atau apa? Mau nanya, Pak. Oh, silakan. Pak Ketum nanya. Pak Gandung Troy. Ya. Saya mau nanya bagaimana mengantisipasi atau memperhitungkan kalau terjadi risiko regulasi. Contoh, saya beli tanah untuk perumahan. Di rencana tata ruang, di RTR-nya, itu kuning. Tapi setelah suatu saat, kita mau bangun, ternyata sudah keluar RDTR, rencana detail tata ruang, itu menjadi hijau, Pak. Sehingga tidak bisa kita bangun lagi untuk perumahan. Nah, tentu saja kan kita mengalami kerugian sangat besar. Nah, bagaimana kita melakukan memprediksi atau memitigasi hal tersebut? Karena RTR itu memang dilakukan terlebih dulu secara menyeluruh, kemudian dibuat RDTR oleh pemerintah. Ada juga bahkan yang sudah dibangun itu menjadi daerah penghijauan. Untuk diagunkan di bank pun jadi tidak bisa. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak Gandung Troy? Terima kasih. Ya, jadi gini ya. Oke. Jadi kan tadi ada suatu kondisi kalau tadi jualan pisang udah berjalan, ya, udah berjalan. Nah, kalau ini adalah sebenarnya di awal kan baru mau beli tanah harusnya ya Pak. Jadi ya, baru mau beli tanah untuk bikin perumahan. Nah, langkahnya kan tadi harusnya identifikasi dulu. Identifikasi kalau kita mau beli tanah, apalagi mau beli Pak tanah. Pak Gandung izin sebentar. Ya. Jadi sewaktu kita mau beli tanah, kita sudah cek itu di rencana tata ruangnya memang kuning, Pak. Nah, karena kuning kan boleh tuh. Kita beli. Setelah kita beli, kita diamkan dulu, tiba-tiba muncul RDTR, rencana detail tata ruang. Detail tata ruang itu kan lebih spesifik, lebih kelompok-kelompok. Ternyata daerah itu kena menjadi hijau. Nah, berarti kita di awal itu sudah salah. Nah, bagaimana langkah kita sebelumnya, umpamanya saya akan membeli tanah lagi nih, apa yang harus saya lakukan seperti itu, Pak? Oke. Bagus Pak, pertanyaannya Pak. Ini memang pemain
pemain developer ya Pak ya. Ya, Jadi siap. gini, Pak, ya memang itu kan gini ya. Mohon maaf nih kalau permainan-permainan tata ruang itu kan harusnya Bapak ya mohon maaf sudah harus dengan pemuda setempat, dengan DPRD setempat itu udah harus menjalin hubungan. Harus menjalin hubungan dulu gitu. Kayak saya nih ya, contoh saya bikin klaster. Ini kejadian benar, bikin klaster. Klaster saya bikin di situ nggak boleh bisnis di Jakarta. Tapi saya bikin ruko yang bentuknya rumah, tapi nggak keluar IMB karena itu untuk rumah tinggal. Tapi saya ada celah untuk mengubah tempat tinggal menjadi ungu. Menjadi ungu, Pak. Bisa. Jadi kalau mengatasi resiko regulasi, ya kita harus deketin dengan pemerintah, Pak. Gitu. Saya ngerubah, Pak. Zona yang tadinya apa tuh kalau perumahan tuh warna apa sih di Jakarta? Terus saya lewat orang lah. Pokoknya gimana nih untuk ini jadi ungu. Kalau ungu bisa untuk usaha. Berubah. Nah, ini kan tadi kuning tiba-tiba hijau. Kan begitu ya? Harusnya kalau kita udah beli sesuatu, Pak, sesuatu tanah lagi luas, ya deketi regulator yang bisa merubah itu. Jadi mitigasinya itu enggak. Nah, sekarang kalau udah hijau, udah terlanjur kan pertanyaannya begitu ya, Pak ya. Ya kan? Nah, itu bisa ditempuh sebenarnya ya misalkan macam-macam nih pendekatan secara informal gimana caranya karena ini kok tinggal itu. Nah, ini ya. Nah, tapi juga perlu biaya, Pak, semuanya. Memang itu risiko regulasi yang tidak bisa uncontrollable oleh kita. Contoh aja minyak goreng, ya kan? Head. Tiba-tiba dipasang harga eceran tinggi. Pemahaman pemerintah gimana? Terbuka enggak? Diam-diam aja di stok harga murah enggak ada barang. Kan begitu. Ya ini swasta kan Pak ya. Jadi gitu. Memang untuk regulasi, resiko regulasi kita setengah mati. Ingat waktu ini Pak Edi, zaman tol itu kita panitia tol itu yang enggak jalan-jalan zaman Pak SBY. Ya, berapa kali ketemu? Enggak buntu-buntu tuh, duit udah ada segala. Tapi akhirnya dengan pendekatan ke regulator, ya akhirnya jebol juga di zaman Jokowi ini, tol mandek. Jadi balik lagi saran saya Pak Edi, kalau untuk regulasi mengatasi regulasi, kalau bisnis kita itu sangat tergantung kepada regulasi pemerintah, ya kuatkan diri kita untuk networking di regulasi. Nanti di akhir session ada istilah VUCA ya, gimana cara menghadapi VUCA gitu kan. Ini mengadop dari militer Amerika gitu. Karena risiko itu sebenarnya baik risiko perusahaan besar, perusahaan kecil, individu jenisnya sama. Cuma yang beda skalanya aja. Skalanya aja yang beda. Bapak perumahan ngalami perubahan. Nah, sama aja pedagang pisang. Dulu boleh nih dagang di sini, Pak. Gitu kan. Saya bayar ini, bayar iuran nih karcisnya. Lah kok tiba-tiba ada peraturan di sini nggak boleh dagang. Nah, terus gimana cara ngatasinya? Kan gitu. Sama Pak Edi. Baik pedagang pisang, goreng mendapat risiko regulasi. Bapak sebagai developer besar menghadapi risiko regulasi. Itulah. Tapi gimana cara memitigasinya? Ya, itu semua potensi itu yang harus kita list, yang ada disebut risk register lah, gitu ya. Makanya itu tadi ya, identifikasi. Itu Pak Edi, itu Bu Elis. Makasih Pak, makasih. Ya, ya Bu Elis, Anggra ini. Oke, siap Pak. Terima kasih. Izin Pak Ketum Kadin, Pak Ketum UMKM Naik Kelas, saya Elis dari UNK DKI Pak. Salam Pak, salam kenal Pak Troy. Ya. Yang saya ingin tanyakan ya Pak, kan dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak teman-teman kita UMKM ini kan mengalami kredit macet Pak. Nah, bagaimana sebelumnya atau seharusnya yang dilakukan untuk mengatasi atau memperkecil risiko-risiko yang akan dialami ketika kredit macet kredit itu macet di banknya. Karena apa? Akibat daripada kredit macet kan untuk segala sesuatu untuk permodalan itu jadi
sangat-sangat mempersulit para UMKM ketika nama mereka sudah di blacklist. Itu saja Pak, saya pikir karena ini adalah masalah besar bagi UMKM dan masalah besar juga bagi kami semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada pencerahan daripada apa yang saya tanyakan. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini memang zaman pandemi 2 tahun ini, kredit macet itu Masya Allah banyaknya ya. Satu. Yang kedua memang tapi kebijakan besarnya kurang berjalan ya, saya lihat. Sebenarnya pemerintah, ini saya jawab dari portofolio gedenya ya. Pemerintah itu sudah menyiapkan dana untuk menangani kredit macet. Berapa itu yang pokoknya OJK yang harus turun, Menteri Keuangan harus turun, ini turun, udah, tapi implementasinya jarang. Tapi ada satu yang sudah jalan adalah restrukturisasi kredit, Bu ya. Jadi buat UMKM yang memang macet ya. Nah, tapi ini gini, semua bank itu tidak sama masalahnya, apalagi bank swasta. Ya. Kalau bank pemerintah, saya sendiri ngalamin, Bu. Saya bikin apa itu namanya? Bikin klaster kecil-kecilan. Kemarin waktu awal dapat restrukturisasi kredit, dapat diskon, benar-benar dapat diskon bunga, kewajiban bunganya yang 100% kena diskon 30%, jadi hanya bayar 70%, tapi tetap bayar. Tapi artinya ya UMKM yang kena masalah karena pandemi itu kan di perbankan ada tuh jenis-jenis usaha yang masuk klasifikasi kena pandemi, itu boleh minta restrukturisasi. Jenisnya restrukturisasi itu macam-macam. Ada yang gampangnya, ada yang kewajibannya tetap, tapi dicicil. Ada tahapan cicilan. Ada yang total kewajibannya bunganya dikurangi, ya, tapi juga dicicil. Gitu. Intinya sektor-sektor usaha tertentu boleh mendapatkan restrukturisasi. Nah, ini garis besarnya aja. Masalah implementasi di lapangan itu ini yang sering kelemahan karena kita UMKM sering bergerak masing-masing. Jadi bargaining power-nya individu UMKM akan sangat lemah di bank. Nah, ini akan kuat, ya akan kuat nih. Kalau memang istilahnya ini UMKM naik kelas, persatuannya udah merupakan badan hukum, anggotanya ini, banknya ini, misalkan nih mengajukan restrukturisasi kreditnya ini yang dikumpulkan gitu. Itu bargaining power-nya lebih gede dan ininya apa istilahnya suaranya lebih terdengar daripada bergerak masing-masing. Itu Bu Anggreni, jadi memang dalam pandemi ini kalau minta kredit ke bank, macet, pilihannya susah sekali. Di bank pemerintah boleh retrak, tapi kalau di bank swasta, nah ini kesempatan menyita barang-barang ini, itu yang sampai sekarang kalau swasta ya karena perjanjiannya memang begitu, ini yang perlindungan terhadap kredit swasta masih sangat lemah. Ya, Bu Elis. Itu jawaban dari saya, Bu. Halo? 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 Oke, kita lanjut. Ya? Lanjut. Nah, tadi ya identifikasinya bagaimana, penyebabnya apa, sumber dari risiko apa, besarannya itu adalah kalau sekali terjadi itu berapa sih? Probabilitanya itu setahun kejadiannya berapa kali? Ini harus bisa kita identifikasi. Nah, yang pertama ya, kalau risk and reward-nya itu seimbang, kalau sudah kita melakukan identifikasi sumber besaran dan probabilitasnya semua sudah, risiko dan hasilnya itu oke lah. Makanya kita terima. Contohnya itu tadi, pedagang pisang 5 kilo mau 8 kilo, ya udah, accept aja. Tapi kalau tidak, misalkan kalau tidak,
waduh saya nggak mau nanggung risiko ini yang 3 kilo ini, avoid risk. Nah, langsung mendatangkan sumber risiko. Seperti tadi pertanyaannya Pak Ketua, ya kan, beli tanah kuning. Harusnya di awal diidentifikasi ada nggak kemungkinan risiko ini, karena kejadian warna kuning menjadi warna hijau itu bukan hanya sekali aja. Ini sering. Kalau sering, ada probability akan terjadi di kita. Gitu loh. Ini udah ada di pola pikir kita, itu udah ada begitu. Ini manajemen risiko bisa diterapkan di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam bisnis. Contoh, misalkan Bapak Ibu mau punya mantu. Ya enggak, ini paling gampang. Mantunya ini kira-kira sudah sesuai belum? Kalau sudah sesuai, ya risk reward-nya accept. Kalau no, apa yang dikhawatirkan? Dia punya pekerjaan yang jelas enggak? Ya, kalau nggak percaya omongannya, datangkan atau datangi itu alamat kantor calon mantunya, bener enggak? Kan begitu. Nah, balik lagi ke bisnis. Wah, ini risikonya bisa warna hijau. Kalau kayak gitu, datangi dong. Datang ke yang bikin regulasi, ini warna kuning, kira-kira ada nggak kemungkinan berubahnya? Gitu. Ya. Ini kalau kita no. Kalau yes, nah, accept risk. Ya. Wah. Oke lah. Saya dapat jaminan nih bahwa warna kuning tidak akan berubah. Kenapa? Karena bla 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 gitu kan. Atau calon mantunya udah yakin tuh diterima di OJK, ada bukti tanda terimanya OJK atau BI. Ah, udah gitu kan. Gitu. Nah, sekarang kalau risk reward antara risiko dan hasilnya itu adalah abu-abu. Abu-abu nih ya. Wah, bisa enggak ya? Kalau risikonya itu kita transfer. Contoh, ya, Bapak Ibu punya mobil, ya, coba dihitung. Banyak asuransi mobil, ada yang mengasuransikan, ada yang tidak. Ya, sekarang kita hitung aja, kalau dalam 3 tahun terakhir saya nggak pernah nabrak, tidak pernah ketabrak, tidak pernah dirempet, ya ngapain saya asuransiin, rugi. Tapi dalam 3 tahun terakhir, dikit-dikit kacanya catnya dibaret, dikit-dikit kadang dipakai anak nyerempet, sekali nyerempet habis 2 juta, dalam setahun aku betulin mobil gara-gara ini 5 juta. Wah, kalau bayar asuransi 3 juta, lebih bagus diasuransikan. Ini yang disebut transfer risk gitu. Nah, makanya kenapa juga bank-bank ngasih kredit ke UMKM, ada penjaminan kredit. Ya kan? Jaminan kreditnya ke Jamkrindo sama Askrindo. Bank tidak mau menanggung risiko macetnya UMKM sendirian. 70% risiko macetnya di UMKM diasuransiin ke Jamkrindo Askrindo, 30% di-cover oleh banknya. Nah, Askrindo, Jamkrindo dapat modal dari pemerintah tiap tahun sekitar 1-2 triliun untuk mengcover risiko ini dengan ketentuan 40 kali gearing rasionya. Jadi kalau 1 triliun ya 40 triliun untuk risiko kredit macet untuk UMKM. Itu yang disebut transfer risk. Nah, Bapak Ibu juga bisa mentransfer risk di dalam suatu usahanya. Gitu. Yang penting ada yang mau menerima transfer risk tersebut. Kemudian desain risk reduction process. Bisa juga ya, karena risikonya ini timbul dari suatu proses yang berisiko, makanya di dalam operasional bisnisnya mereduksi proses tersebut. Contohnya apa?
contohnya si Lapindo itu. Lapindo itu sebenarnya dia setelah diselidikin itu pada waktu gali ke dalamnya itu kan harusnya pakai selobong galian. Jadi kalau bocor galian itu dia akan terimpah ini. Tapi ini mahal galiannya. Dia berasumsi nggak akan bocor, nggak pakai galian. Ya udah meletus begitu. Karena mau efisiensi biaya. Banyak hal ya. Contoh juga kalau reduction proses, misalkan pabrik-pabrik yang mudah terbakar. Udah tahu gampang kebakar, tapi di dalam prosesnya itu kadang larangan untuk merokok, untuk yang sumber api itu kurang ketat. Sehingga itu akan menimbulkan risiko. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, setelah kita ada semua mitigasi ini, silahkan Bapak Ibu pilih. Mana yang paling cocok untuk usaha Bapak. Baru memonitor dan merubahnya sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini bisa diterapkan baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam usaha kita, baik skala besar, menengah atau kecil, sama aja semuanya langkah-langkahnya. Gitu. Oke. Wah, ini sampai jam 5 ya Pak Teddy. Nah, ini penerapan manajemen risiko di UMKM. Ya. Definisi bisnis atau usaha mikro adalah usaha di bidang pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin menurut BPS dengan ciri dimiliki oleh keluarga, catatan keuangan sederhana, tercampur dengan keuangan keluarga. Nah ini biasanya udahlah jadi satu ya karena makannya juga dari situ kayak orang dagang pisang lah gitu ya. Makanya ini lebih bagus dicatat karena dengan pencatatan itu kita akan ketahuan sering gini ya kalau tidak dicatat terpisah kadang kita nggak tahu usaha ini untung atau enggak. Kenapa? Karena tenaga kita nggak dihargai. Contoh ya kalau kita buka warung rokok atau dagang pisang. Oh ya hari ini saya untung misalkan 100 perak. 100 perak. Untung. Rata-rata tiap hari 100 perak di Jakarta. Berarti sebulan untungnya 3 juta. UMR di Jakarta 4,3 lah. Jadi sebenarnya untung atau rugi itu usaha dagang pisang. Kalau kita bayar. Rugi. Nah, itu kalau tidak dicatat. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, tak ada akar rotan pun jadi. Ya nggak apa-apa rugi. Yang penting gue bisa makan dapat 3 juta. Itu lain masalah. Tapi kita tahu bahwa usaha kita sebenarnya secara market price adalah rugi. Karena saya jualan pisang tidak digaji sesuai dengan UMR kebutuhan. Tapi saya dihadapkan pilihan, saya dapat uang 3 juta atau saya nganggur nggak dapat uang sama sekali. Tapi kita sadar itu. Gitu. Yang jadi masalah kalau kita nggak sadar. Sehingga kita tidak berusaha untuk maju lagi. Gitu loh. Sudah menerima apa adanya. Itu ya. Kemudian mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal. Ini udah jelas lah. Namanya UMKM, ya kan? Kemudian, nah ini yang paling penting, persaingan ketat dan pertumbuhannya lambat. Jadi ciri khas UMKM adalah memang ada followernya banyak. Jadi karena followernya banyak, perlu inovasi yang harus tumbuh terus, harus tumbuh. Kalau tidak, aduh ya udah. Nah, karena ketat, jadi pertumbuhannya lambat. Dia bisa maju kalau outletnya banyak. Tidak bisa ngambil margin yang tinggi. Marginnya kecil, tapi volumenya banyak. Itu kalau mau menjadi cepat besar. Gitu. Oke, lapangan usaha mudah dimasuki dan ditinggalkan. Rendahnya barrier to entry. Sudah jelas. Mau dagang pisang, mau apa, semua bisa. Mau ternak ayam, bisa. Mau tanam bawang, bisa. Jadi nggak ada barrier to entry-nya. Kemudian tidak memiliki rencana bisnis yang formal. Itu udah jelas lah, udah syukur dapat. Ya.
tidak memiliki status legal yang formal. Nah, ini ya. Ini yang penting sekali. Kalau dulu ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja segala dengan OSS sudah mudah ya, bahwa status legal formal PT sekarang bisa dibikin sendiri. Anda dapat bisa NIB sendiri. Bahkan saya pernah dengar ada program ya dari Pak siapa? Bahlil, waktu saya pernah makan sama untuk UMKM. Tapi dalam skala besar 5.000 apa 1.000 UMKM itu dikasih NIB gratis sama dikasih kredit 5 juta oleh Bank BRI. Mikro ya, gitu loh. Jadi sekarang untuk status legal itu mudah sekali. Pribadi bisa ya, pribadi bisa. Saya nyoba itu saya bikin OSS ya. Bukan untuk saya tapi untuk anak Pak istri ya. Lupa OSS bisa keluar. Gampang. Nah, terus saya minta itu kur yang 500 juta ya, tapi jaminannya biar cepat deposito Pak Gando. Bunganya 6%. Ya udah saya coba. Ini saya coba. Oh ya deposito dah situ 6% gitu. Nah, tapi kan repot ini kalau buat UMKM lain yang kecil-kecil gitu loh. Karena masih faktor jaminan. Kemudian multi usaha. Nah itu tadi banyak usaha ini, usaha itu orangnya kecil nggak fokus. Perputaran cash flow-nya sangat cepat karena memang kecil-kecil ya udah berbasis cash. Fleksibilitas untuk menyelesaikan dengan lingkungan yang usaha yang cukup tinggi ya karena buka lapak itu laba bukan untuk menambah equity tetapi untuk usaha lain atau investasi lain. Nah ini kelemahannya ini ada laba sedikit bukan untuk memperbesar outlet ya tapi untuk bikin diversifikasi usaha yang kadang nggak sejajar, harusnya kan buka outlet tambahan atau investasi lain atau dapat sedikit buat kawin lagi. Nah, ini kelemahannya gitu. Oke, lebih lanjut mengenai ini ya. Kalau kriteria UMKM yang baru ya, yang baru itu usaha mikro itu 1 miliar ya kan, tidak termasuk tanah, usaha kecil 1 sampai 5. Usaha menengah 5 sampai 10. Ini benar ya? Benar, Pak, modal itu. Ya, kalau usaha mikro hasil penjualan ya, hasil penjualan 2 miliar. Ini udah longgar ini ya. Usaha kecil 2 sampai 15. Menengah itu 15 sampai 50 miliar. Nah, kalau ini dulu 2008, ini PP-nya ini. Jadi kalau saya lihat di sini keterpihakan pemerintah sudah bagus lah ya pemerintah. Tinggal di level implementasinya ini yang masih kurang. Gitu. Belum pajak ya. Kalau pajak itu kan kalau omset 4,8 itu kan 1% dari omset ya pajak. Tapi hitung-hitung enak final atau enak berdasarkan laba rugi mana yang lebih kecil bayar pajaknya. Kalau saya disuruh milih, mending jangan yang final 1% dari omset. Bikin aja laba ruginya ini lebih kecil, jadi pendapatannya kecil sehingga pajaknya kecil, gitu. Omset kan berarti kalau omset 4,8 tuh kalau 2 miliar di bawah masih usaha mikro, kalau 4,8 berarti masuk usaha kecil, gitu. Ya Pak Teddy, ya kan? Ya, Kan benar, kita harus pinter iya. bukan ngakalin ya, bukan bohongin pajak, tapi tax planning. Nah, ada ilmunya sendiri itu tax planning. Gitu. Oke. Nah, ini kelemahan. Kelemahan ini saya kutip dari penelitian ya, beberapa penelitian. Kelemahan dari UMKM itu masalah SDM. Ini ada 5 SDM, yaitu asal SDM lokal dan non lokal. Ya, artinya ini sudah usaha kecil ya, bukan mikro. Kalau mikro kan 2 miliar biasanya dijalanin sendiri. Tapi kalau sudah merekrut tenaga kerja, ya ini SDM lokal atau non lokal. Ini menjadi kelemahan. Kelemahannya kenapa? Biasanya kalau mau agak pinter, kalau pas di daerah yang SDM-nya kurang, kita akan impor. Ya, impor dari daerah lain. Nah, kemudian yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi itu 2.
bahan baku sama proses produksi. Ya, bahan baku itu bahan baku lokal atau non lokal. Nah, ini jadi kendala juga ini. Apapun yang bergerak apa, misalkan industri apa nih, nanti kita bisa lebih diskusi. Ini juga jadi masalah. Bahan bakunya kalau non lokal pasti mahal. Makanya dalam satu produksi ada prinsip ya berbisnis ya berdasarkan source base atau market base, berdasarkan sumber produksi atau berdasarkan marketing. Ya, marketing atau pasar dari produk tersebut. Kemudian baru proses produksi, masih manual atau teknikal. Nah, yang ketiga ini yang sering dihadapi ini permodalan, sumber modal sendiri atau hutang. Sering kebanyakan UMKM itu optimis sih boleh. Ya. Semua orang kalau usaha harus optimis, kalau nggak optimis nggak ada usaha. Tapi sering lupa ya mensimulasikan ya atau membayangkan kalau ini gagal itu gimana. Yang ada adalah bayangan kalau sukses. Ini persis di kita dulu mungkin ya, atau waktu pacaran dulu. Yuk kita kawin. Pokoknya kawin udahlah, pokoknya rezeki di tangan Allah. Gitu. Nggak pernah bicara kalau saya nganggur bagaimana, kamu nganggur gimana, hidup bagaimana. Nggak ada. Semuanya manis. Nah, kan repot. Kalau manis nggak usah dibicarakan. Enak pokoknya, nggak perlu dibahas. Yang dibahas itu kalau pahit. Demikian juga usaha. Usaha, kalau sumber modal sendiri, ya janganlah 100% dihabiskan untuk modal. Kita berpikir kalau itu gagal bagaimana. Karena saya sendiri dulu juga pegawai. Saya dulu pegawai BDN, Bank Mandiri, terus dipercaya BI di BSMR, sekarang juga berbisnis. Saya dari nol botol, nggak punya modal. Nggak pernah, apalagi rumah tinggal digadekan. Oh pantang, oh istri bisa teriak-teriak. Gitu. Modalnya modal dengkul aja, modal kepercayaan. Nah, untuk UMKM, kalau kita punya modal sendiri, ya jangan dipakai semuanya, ya step by step. Apalagi kalau hutang modal, aduh, nyesek. Karena kenapa biasanya kalau hutang modal itu biasanya didasari oleh optimistis yang sangat tinggi sekali. Wah ini. Coba tadi di atas sudah disebutkan kelemahan usaha UMKM apa? Gampang dimasuki orang tanpa barrier to entry, perubahannya sangat apa istilahnya sangat cepat. Nah, tanpa inovasi yang terus-menerus kita akan tertinggal. Lah kalau ini hutang, cash flow-nya nggak mampu, ya udah hancur. Jadi lebih bagus tumbuhnya pelan-pelan, tapi pasti gitu. Ya, ini mengenai permodalan. Karena nggak tahu ya, saya prinsip itu usaha itu modal itu penting tapi bukan utama. Karena itu saya alamin sendiri. Saya pernah jualan crepes, saya pernah jualan macam-macam deh kalau cerita dari kecil UMKM gitu. Saya ngalamin sendiri, bukan saya tiba-tiba jadi anak orang kaya, bukan. Saya usaha dari pegawai, buka warung kecil sampai usaha sendiri gitu. Kemudian yang keempat pemasaran. Pemasaran bisa sistem offline atau online. Nah, ini sekarang dengan zaman digitalisasi ini akan mudah sekali ya, apalagi ada marketplace gitu kan. Hanya memang kadang-kadang marketplace yang terkenal itu ngambil untungnya banyak sekali. Kayak saya punya restoran, itu kalau di Gojek itu titip 20%. Jadi kalau di restoran saya jualnya 10.000 dengan margin yang udah tipis, kalau digojekin tetap harga 10.000 rugi saya. Sehingga kalau di Gojek mau nggak mau saya naikin jadi 12.000 karena Gojek ngambil 20%. Gitu.
Tapi ya sudah, anggap itu biaya pemasaran, yang penting laku gitu. Nah, ini kan udah banyak nih marketplace. Mudah-mudahan ini UMKM naik kelas sudah punya marketplace tersendiri nih Pak Teddy nih. Gitu. Mudah-mudahan sehingga bisa jualan di situ. Karena ada untungnya, kayak saya ini mau beli barang ya. Sekarang saya banding-bandingin. Saya bikin Bogor Treetop Zipline Tour. Nah, nanti kalau ini Bogor Treetop Zipline Tour itu saya lagi buka pariwisata itu di Bogor juga udah jalan. Saya kalau beli barang-barang tertentu, saya bandinginnya pakai online, mana yang termurah. Mana yang termurah, baik mesin kopi kah, mesin apalah, barang-barang. Mana anak-anak gua bikin mana tuh print di online. Walaupun ada kemungkinan nanti kualitasnya enggak, tapi kan situ udah ada janjinya. Nah, itu pemasarannya. Kalau offline akan mahal sekali ya. Jadi model bisnis sekarang banyak bisnis yang berasal dari rumah-rumah, tapi itu ke marketplace, kadang masarin dari Instagram, dari YouTube. Ini ada ilmunya tersendiri juga. Gitu. Ada pakarnya juga. Saya sendiri juga belajar nih, mana ya hubungan. Ini kalau lihat apa nih, bisa kebaca enggak nih? Ini. Ya. Ini saya download banyak banget nih. Judulnya Paduan Lengkap Sosial Media Marketing tahun 2022. Ini saya belajar gimana sih marketing ini? Gimana sih? Nah, ini impact-nya besar sekali. Ya. Saya lewat Instagram, lewat YouTube, kita panggil itu ya follower, tapi saya nggak mau keluar uang. Saya tukeran produk aja. Gitu. Kayak kemarin masuk di TV Trans 7, di SCTV, sekali dah kita nggak punya uang nih. Tukeran produk aja deh, yuk gratis, tapi ini disiarin. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir adalah hukum ya. Kelemahannya hukum, legalitas. Ya, legalitas usaha, ada NPWP apa tidak? Ya, seringkali karena ini akan menjadi juga ganjalan kalau mau ada pembinaan, ada bantuan CSR lah, ada kredit murah, sering nggak mau ngurus. Sedangkan sekarang itu mudah. Jangan takut kalau ada NPWP terus dikejar-kejar, enggak. Kita bilang aja memang kalau kosong. Tapi yang penting udah punya NPWP. Gitu. Kalau nggak percaya ya silakan. Kalau enggak ya rugi. Silahkan aja mau diaudit. Orang memang rugi. Gitu. Kemudian legalitas produk. Nah ini legalitas produk ini biasanya yang sifatnya dikonsumsi oleh manusia. Itu harus ya kayak produk jamu, produk yang awet-awet. Kalau restoran minuman kan nggak perlu. Tapi kalau jamu, obat kurus, obat apa, ada temen ini bikin obat kurus ya. Saya cerita aja ya. Ini sukses ini. Apa tuh obat kurus namanya apa? Slim Sure. Boleh dilihat. Slim Sure. Boleh Pak Teddy kapan-kapan kalau mau dia suruh ini. Dia itu maklon. Dia cuma baca zat-zat apa yang bisa kurus ya. Terus dia ini coba-coba sendiri, beli-beli ini, terus dia datang ke pabrik maklon. Pabrik maklon itu ada pabrik yang biasa memproduksi yang kita pesan, tapi dalam kualitas tertentu, ya kan? Nah, ada bahan umum yang pabrik tahu, ada bahan khusus yang racian khusus yang dia tahu sendiri. Udah bikin, ngurus di BPOM sekarang ya udah, ya dengar udah sukses. Gitu. Ada yang makro. Itu yang tadinya legalitas produk. BPOM itu satu jenis produk kalau nggak salah 2,5 juta. Ya. Wah, ini udah jam 5 nih Pak Teddy. Lanjut Pak. Tinggal dikit lagi kan? Tinggal dikit lagi ya. Oke. Nah, jenis risiko kredit ada ya. Kalau jualan piutang, ini kita anggap ke risiko 8 keuangan ya. Jadi kalau UMKM itu jualannya pakai ngutang, diutangin. Jadi oke, saya utang, piutangnya nggak tertagih, itu risikonya ada jelas. Hati-hati. Risiko pasar, kalau ada transaksi falas, ya
mau beli dolar atau menerima dolar, Anda akan terpapar transaksi falas, ada risiko pasar. Risiko likuiditas itu kalau cash flow-nya minus. Jadi Anda ini kalau minus, punya utang, nggak mampu bayar, ya. Nah itu. Risiko operasional, orang, sistem, prosedur, dan faktor internal ini jelas akan menghadapi. Risiko operasional di UMKM udah jelas apakah disebabkan orang, disebabkan sistem, disebabkan prosedur, atau faktor internal. Risiko hukum, itu tadi tidak ada NPWP dan izin produk. Risiko reputasi, yaitu Bapak Ibu jualannya jelek, ditulis di medsos atau di media. Nah, risiko strategik ini yang penting, tidak mampu mengatasi VUCA. Apa itu VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini term baru, ya sebenarnya udah lama tapi diformulasikan lebih sistematis oleh militer Amerika untuk menghadapi strategi perang kalau ada terjadinya perang dunia ketiga. Apa yang disebut VUCA. Nanti kita singgung sebentar. Yang 8, kepatuhan atau melanggar peraturan yang ada. Jadi ini risiko UMKM yang terpapar ini. Ya. Bisa ditambahin lagi. Minimal ini. Gitu. Nah, terus VUCA itu apa? Biar tahulah. Volatility, pergejolakan, dihadapi dengan fleksibilitas. Istilah volatil mendeskripsikan bahan kimia yang menguap pada suhu normal sehingga bersifat tidak stabil. Dalam konteks bisnis, volatilitas menggambarkan perubahan yang sering terjadi, berlangsung dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan. Sifatnya tidak bisa diprediksi, tetapi informasi mengenai perubahan tersebut tersedia dan situasinya mudah dimengerti. Nah, ini salah satu contohnya adalah bangkrutnya Blockbuster, tempat penyewaan film dan video game yang terkenal di Amerika. Blockbuster menjadi bisnis rental nomor 1 di dunia. Puncaknya tahun 2004, ya kan? Namun perubahan tren video on demand, nah, membuat mengalami kebangkrutan. Banyak ini Kodak segala ya. Jadi gini, dulu mau nyewa film itu ada, tapi datang. Kita ingat kalau nyewa video ya, VCD, ya kan? Ya kan? Tapi dengan munculnya internet, tutup semuanya. Siapa nyangka? Tustel, Kodak dulu, pernah dengar Kodak? Dulu. Siapa yang nyangka Kodak hancur? Gara-gara HP. Tustel ada dia. Memang ada Tustel jualan, tapi nggak selaku dulu. Mending HP jadi satu. Nah, ini volatility itu akan ada, apalagi di UMKM, bisnis UMKM, volatility-nya besar sekali. Jualan pisang, ya, ada pisang Pontianak, ada pisang kipas, ada pisang apa macam-macam lah modelnya, gitu kan. Tapi kalau kita tidak apa istilahnya tidak segera mengantisipasi trennya, bisa-bisa ini. Tapi untung juga. Kalau pelanggannya senangnya pisangnya kita ya masih, tapi ada beberapa produk UMKM yang menghadapi volatility ini sangat riskan. Kemudian uncertainty, ketidakpastian. Mengatasi ketidakpastian itu harus dengan memahami. Ini ketidakpastian ini terjadi apabila tidak ada informasi mengenai apakah hal tersebut menyebabkan perubahan yang berarti. Perubahan mungkin terjadi, tetapi tidak mutlak atau bahkan tidak ada sama sekali. Walaupun begitu, biasanya penyebab dan dampaknya sudah diketahui. Nah, adalah contoh ketidakpastiannya adalah COVID. Situasi ini berdampak bagi bisnis di berbagai sektor. Salah satunya pariwisata. Ya. COVID itu kan penyebabnya diketahui, dampaknya diketahui kan. Penyebabnya apa? Ya COVID Corona 19, dampaknya apa? Ya dampaknya orang sakit secara massal karena pandemi, akhirnya apa? Bisa dilakukan lockdown, bisa dilakukan pembatasan aktivitas, ya. Tapi penyebab dan akhirnya sudah jelas, tapi informasi mengenai kapan situasi akan kembali normal kita nggak tahu. Coba, ya kan?
siapa sangka tiba-tiba Shanghai sekarang di lockdown di Cina. Siapa tahu tiba-tiba kalau kita mundur ke belakang itu kemarin udah longgar diketatkan lagi. Ini sekarang longgar lagi. Kita nggak tahu Lebaran besok yang katanya boleh dengan bla 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 tiba-tiba melonjak langsung di stop lagi. Kita nggak tahu. Ini uncertainty, ya, ketidakpastian. Gitu. Kemudian complexity. Nah, kompleksiti dengan membangun koneksi. Keadaan kompleks terlibat banyak bagian variabel yang saling berhubungan. Beberapa informasi tersedia dan dapat diteliti, tapi volumenya besar dan sulit diproses. Sehingga menyebabkan seorang kewalahan jenis bervariasi dan sifatnya berbelit-belit atau tidak selalu menyebabkan perubahan. Nah, contohnya ini, kompleksitas terasa ketika perusahaan ingin ekspansi ke luar negeri. Nah, ini contoh yang lebih gede. Nah, contoh tadi itu, Pak Ketua mau bangun perumahan, itu sangat kompleks, namanya perumahan. Makanya harus bangun koneksi. Ya. Contoh adalah reformasi kegiatan Amerika yang menyebabkan banyak organisasi harus melakukan restrukturisasi terutama tentang employee benefit. Jadi ini pada waktu siapa orang negro, presiden negro itu siapa namanya? Sebelum yang besar di Indonesia siapa namanya? Kok namanya lupa itu presiden yang 2 kali. Nah, ini kok nggak ada. Itu kan menerapkan ini kesehatan. Nah, itu merubah semuanya employee benefit di perusahaan Amerika. Lupa saya namanya. Siapa ya? Ini kok nggak ada yang ini. Mengatasi ambiguity. Ambiguitas adalah situasi tanpa hubungan sebab akibat yang jelas, sifatnya baru dan belum pernah terjadi, sehingga tidak dapat diprediksi. Contohnya ini tadi, transformasi digital merupakan contoh ambiguitas. Presiden dari anak menteng, Pak. Ya, yang anak menteng itu siapa itu presidennya? Obama. Nah, Obamacare. Nah, saya balik lagi. Obamacare itu sangat mengubah sistem kesehatan Amerika. Itu jadi keributan banyak sekali di Amerika pada waktu itu. Ya. Nah, balik lagi ketika internet menjadi mainstream, sampai sekarang hampir seluruh perusahaan masih mempelajari cara menjalankan bisnis secara digital. Tidak ada buku manual tentang transformasi ini, sehingga tidak ada strategi yang benar dan salah. Nah, ini contoh ini, Pak, ambiguitas ini ya, harus lincah. Jadi, bayangkan ya, Gojek, siapa yang nyangka jadi gede sekali, Topet, ya kan? Nah, ini. Karena adanya transformasi digital, semuanya serba digital. Ini nanti ada pariwisata digital juga, gitu. Ini kira-kira yang bisa kita sharing kesimpulan. Suka memang terlihat seperti ancaman, tetapi Anda bisa mengubah menjadi kesempatan. Anda dapat mencoba untuk menerapkan hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya pada bisnis Anda dengan pendekatan yang tepat. Anda siap menghadapi berbagai tantangan di era VUCA. Nah, untuk UMKM harus banyak inovasi kalau mau maju. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Gandum. Luar biasa nih teman-teman menyimak. Ini dari peserta banyak orang bank juga yang hadir nih Pak Gandum ternyata. Melihat foto Pak Gandum, teman-teman bank juga ikut nih kayaknya. Boleh, monggo. Baik, mungkin bisa di-close dulu yang share screen-nya Pak Gandum. Oke. Nah, gini. Ya, teman-teman. Ya. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Gandum tadi berkaitan dengan aspek resiko ya dari pelaku UMKM. Ya teman-teman, mungkin juga karena ya kita ini perbankan ini bahasa kita mungkin bahasa UMKM belum nyambung nih Pak Gandum. Kadang-kadang teman-teman tuh nggak tahu nih apa itu mitigasi, gitu kan. Jadi ya kadang-kadang teman-teman nelen aja, oh mungkin bagaimana cara mengatasi barangkali ya resiko tersebut. Baik, saya kasih kesempatan 3 penanya yang raise hand silakan. Namun sebelum ke raise hand Pak Gandum, beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui chatting dan juga melalui absensi juga ada mengatakan resiko apa yang mereka hadapi. Pertama yang paling banyak itu adalah resiko penipuan, Pak. Jadi kadang-kadang teman-teman UMKM ini begitu gampang percaya dengan orang yang baru dikenal, atau juga percaya dengan penjualan online, belanja, duit ditransfer, barang nggak ada, orang yang menghilang.
Kemudian juga itu yang pertama. Yang kedua, resiko barang yang tidak laku atau barang retur dikembalikan dan tidak laku. Dan yang ketiga adalah resiko yang mungkin bukan dari mereka, kawan-kawan UMKM. Saat pengiriman bagus paketnya, Pak. Tapi saat diterima paketnya sudah rusak atau sudah tidak menarik lagi lah, sehingga pelanggan minta dikembalikan. Nah, ini juga suatu resiko. Mungkin 3 hal tersebut, Pak Gandum. Oke, terima kasih. Jadi ini pertama risiko penipuan. Penipuan itu UMKM-nya beli barang jadi ditipu gitu atau gimana? Ya, bisa jadi begitu, Pak. Jadi kalau dunia online teman-teman belanja ternyata itu sudah transfer nggak ada barangnya, orangnya menghilang. Atau penipuan ya biasa lah, kalau oke lalu tanam investasi di sini, lalu bisnis ini, atau transfer duit dulu. Berbagai jenis penipuan yang dialami kawan-kawan UMKM. Saya bagi dua ya, penipuan terhadap barang sama penipuan terhadap terjadi pada barang sama penipuan pada orang. Kalau orang itu gampang sebenarnya, lebih mudah. Mohon maaf nih, saya ngaku nih, wah mungkin Pak Teddy, ya ini contohnya Pak Teddy jualan ke saya, oh Pak Gandum banyak modal, banyak kaya, terkenal, ini. Nah, kan sering gitu kan. Nah, saya percaya ke Pak Teddy, tapi nggak percaya ke saya. Tapi karena percaya ke Pak Teddy, saya mulai tipu-tipu. Tapi Pak Teddy nggak bermaksud kong kaling kong enggak, karena memang yang dikenal Pak Teddy saya baik. Sebenarnya mudah Pak, ya mengecek seseorang kalau dalam kelasnya ya, misalkan kelasnya tertentu, kalau dia itu memang bonafit, set aja di Google, ada enggak dia? Kalau dia ada, adanya apa? Di berita-berita ada enggak? Kalau ada, oh ya ini bonafit. Ya kan? Kan sering nih, wah saya punya modal, tolong ini saya akan pulaan, akan beli. Bisa palu. Memang di perbankan di OJK itu ada yang disebut kredit biru, Pak. Kredit biru. Nah, ini bisa juga di-link oleh Pak Teddy. Kredit biru itu untuk mengetahui sebenarnya kemampuan finansial perusahaan maupun individu itu berapa. Maupun itu terbatas. Tapi itu sekali data kayaknya 15.000, Pak ya. Itu bisa. Di OJK ada yang gratis, di Pevindo ada. Jadi misalkan nih, saya memperkenalkan diri, saya direktur PTA. Jadi ada 2 dimensi. Saya sebagai direktur PTA-nya, jadi PTA-nya dinilai bonafit atau tidak. Saya sebagai Gandung pribadinya bonafit atau tidak. Nah, cek aja pertama di Google, ada enggak? Kalau di Google ada, oke. Ada pun dilihat. Yang kedua, kalau mau, ya cek kemampuan perusahaan A itu ada di kredit biru. Di Pevindo ada, ya. Sama di OJK ada, Pak. Kalau di OJK gratis. Tapi kepentingan untuk UMKM gitu. Agar tidak tertipu oleh bonafiditas individu atau PT gitu ya. Terus yang ketiga yaitu tadi saya berapa kali diajak berbisnis selalu keluar uang dulu di muka. Kalau udah keluar uang dulu di muka ya jangan mau tergiur oleh janji-janji. Gitu. Wah banyak, saya nggak melihat dia jenderal lah, dia apa? Oh ini ada deposito dari luar negeri, peninggalan ini. Wah ini kita harus mengurus biaya administrasi, nanti akan dapat 100 miliar. Kalau itu benar ngapain bagi sama kita? Jalanin aja sendiri, gitu ya. Jadi sering kita itu orang Indonesia itu terbuai oleh mimpi gitu loh, suka dikasih PHP gitu loh. Jangan, reality aja. Kalau kita rakyat, kita pengusaha kecil, jatahnya kecil deh. Gitu loh. Jangan pernah ngimpi jadi gede untuk awal loh. Bukannya kita nggak boleh. Kita ngimpi boleh gede. Tapi di dalam bertindak, kita realitas saja. Gitu ya Pak, untuk menghindari orang. Kadang untuk menghindari barang. Kalau mau beli barang online, tolong dicek lagi. Saya juga sering beli online. Tapi saya selalu WA. Terus saya bilang, boleh enggak V-call? Kalau V-call enggak boleh, jangan. Benar enggak? Itu paling mudah. Ya, V-call aja. Gitu. Terus saya pernah mau beli apa di Batam. Oke, terus saya minta KTP. Foto KTP dikirim. Saya minta foto KTP dan orangnya. Enggak mau, enggak saya beli.
Itu saya cuma beli 2 juta loh. Ada di Batam jual senapan angin. Impor kok ini harganya murah. Saya suruh kirim KTP, dikirim KTP. Tapi KTP kan bisa KTP siapa aja. Oke Mbak, perempuan nih, Mbak tolong fotokopi KTP sama ininya. Gitu. Nggak mau. Ya sudah, nggak usah. Gitu, ya. Ini trik-trik sederhana yang bisa ditularkan. Itu nomor 1. Kemudian barang return. Barang return itu kita jual, kita ngirim barang, kemudian di return. Gitu ya. Ya, lebih kurang gitu, Pak. Nah, itu kalau kayak gitu, itu biasanya ya itu kan kita niru aja Pak, niru di barang-barang online itu kan pasti ada term condition-nya tuh. Term condition-nya tuh. Saya pernah beli apa itu gula aren apa airnya cair, tapi karena di dalam term condition-nya disebut kalau nggak dibungkus ini cair, tapi kalau mau dibungkus ini tambahan biaya ini, ya sudah itu resiko. Jadi begitu mau jualan harus ada term condition yang harus dicentang gitu loh. Sehingga kalau mau di-return bukan tanggung jawab kita, kalau terjadi aspek hukum, ya dia udah setuju kok. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian risiko pengiriman. Nah, sekarang gini, risiko pengiriman itu sebenarnya bisa ditransfer dengan asuransi, kan banyak juga nih asuransi. Ya, jadi balik lagi term and condition-nya juga suruh yang beli bayar asuransi pengiriman, bukan kita. Dicentang, kalau nggak mau ya risiko sana gitu. Jadi itu bisa ditiru gitu, Pak. Ya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan langsung Bu Entin Mastini. Belasari, silakan Bu Entin. Dibuka suaranya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya mengenai tadi bahan baku ya Pak ya. Resiko UMKM itu kan dari bahan bakunya udah kita belinya dalam jumlah kecil. Terus sekarang bahan bakunya juga naik gitu. Seperti minyak, gula itu kan bahan baku yang setiap hari saya pakai untuk produksi gitu Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya agar persaingan harga di pasaran tetap masuk, dan juga seperti yang Bapak tadi bilang itu misalkan punya toko dengan gaji karyawan UMR itu sekian berapa biar tetap bisa ada untung gitu Pak. Soalnya kan kalau dihitung-hitung dari sebentar sayang. Kalau dihitung seperti itu, seperti tidak ada untung gitu, Pak. Jujur saja ini kebanyakan seperti itu. Oh iya, udah tenaga sendiri. Padahal kita juga capek. Kita harus menghargai tenaga kita sendiri. Itu bagaimana cara mengatasinya agar harganya itu tetap stabil, masih tetap bisa di pasaran gitu. Bisa. Bu Entin dari kota mana, Bu Entin? Saya dari Kabupaten Tangerang. Tangerang ya. Oke. Oh iya, saya juga punya restoran ya kecilan lah di mana di Ampera. Itu istri yang ngelola. Itu ngeluh minyak goreng naik, minyak goreng naik. Bayangin dari 14.000 ke 25.000, ya kan? Ini real nyata kan untuk kesibukan istri diskusi, kan? Nah, langkah pertama ya, pada waktu naik kan waktu HET, pada waktu HET itu kan nggak ada barang, Bu. Ini kisah aja benar. Itu kita semua saudara disuruh cari minyak, kita beli. Kita punya stok sampai kalau nggak salah berapa ya? 40 kilo Pak ya, 40 liter apa gitu. Itu Bu, itu satu untuk ngatasi. Karena terus kita perhatiin. Kebetulan dekat rumah ada apa tuh mall apa Naga itu sore baru dipajang, diserempet diambil sama karyawannya, tahu-tahu di ini kita tungguin pembantu suruh beli. ini kan tiap orang beda-beda. Ini cara ngatasinya aja bahwa oh kalau harga minyak ini kita cari yang lebih murah. Nah tapi sekarang beda lagi, persediaan minyak murahnya kan ada, tapi kan pasti habis. Kita mau nggak mau beli yang mahal, ya kan? Nah kalau yang mahal, kita berpikir gimana itu cara ngadepnya? Oh ya Pak, pisang yang tadinya 5 slice mau kita kurangi jadi 4 slice, tapi harga tetap.
Nah, terus tapi ada itu lumpia satu porsi cuma 3. Masa mau dikurangi jadi 2? Ya gimana? Ya, kan gitu. Jadi caranya adalah 2, Bu ya. Kalau udah kayak gini bahan baku mahal, apakah harga tetap tapi volumenya dikecilin? Tapi kan itu tergantung apa yang dijual. Atau kalau mau nggak mau ya menyesuaikan. Udah nggak bisa dihindarin lagi, gitu loh. Karena nggak kan gini. Pertama cari sumber bahan baku yang murah, bisa nggak? Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya baru harga jualnya. Harga jualnya bisa 2. Kalau tetap berarti barangnya yang dikecilin. Tapi kalau barangnya tetap, harganya dinaikin. Tapi balik lagi juga, laku nggak? Itu kan jadi masalah. Ya kan? Ya nggak? Nah, ujungnya adalah kita harus ngambil keputusan. Pilihannya saya bangkrut, tidak punya pendapatan, atau saya capek, tapi pendapatanku cuma 2 juta. Tapi untung ada yang bisa dimakan. Ya itu realita yang harus diterima. Gitu. Ya itu bisnis. Gitu, Bu. Ya. Ya. Jawabannya begitu. Oke, cukup Bu Entin ya. Lebih kurang begitu. Baik, teman-teman Pak Gandum, mungkin sudah cukup, sudah hampir 5:30 sore hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, nanti saya minta closing statement dari Pak Gandum untuk kawan-kawan UMKM berkaitan dengan aspek resiko bisnis UMKM, Pak Gandum. Sebagai closing statement dari Pak Gandum. Oke, gini, Bu, Bapak, Ibu semua UMKM, jangan kecil hati. Tuhan Allah akan mengasihi rezeki kita kalau kita berusaha keras. Yakinlah itu. Karena rezeki kita sudah dituliskan oleh Allah berdasarkan usaha kita. Masalah naik turun itulah kehidupan. Tapi kita tetap tabah, maju terus, pantang mundur. Demikian Pak Teddy. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Gandum. Saya akan panggil juga Pak Edi Ganipo. Masih mendengar Pak Ketum untuk closing statement Pak Ketum? Pak Edi Ganipo? Kalau di Zoom masih ada, tapi mungkin sedang ngobrol atau diskusi. Pak Ketum, Pak Edi Ganipo masih menyimak? Baik, mungkin Pak Ketum sedang diskusi dengan teman-teman di kantor Kadin. Ini lagi penyiapan ruangan, itu hampir selesai nih, Pak Gandum. Sudah selesai sih ruang broadcast di kantor Kadin untuk broadcast selama bulan puasa nampaknya ya. Baik, Pak Gandum Troy, terima kasih banyak Pak. Waktu Bapak luar biasa. Sibuknya, tapi bisa menyempatkan untuk kawan-kawan UMKM. Di sini ada Darwin dari Sumatera Utara nih, bosnya sawit nih, sawit lagi bagus-bagusnya, ya kan? ada juga saya lihat ini dari DKI tadi Bu Elis, ada dari Jawa Timur juga lumayan banyak, Kalimantan, Sulawesi juga ada, ya seluruh Indonesia, Papua Barat ada di sini. Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Gandum Troy hari ini dapat menjadi bagian peningkatan kompetensi mentoring tutorial UMKM naik kelas. Dan saya sampaikan kembali bahwa selama bulan puasa, kita hanya 4 kali pertemuan nanti, diawali dengan peluang bisnis di bulan Ramadan, dengan narasumbernya Ketua UMKM naik kelas Jawa Barat, dan Ketua UMKM naik kelas Jawa Timur, yang sekaligus beliau pembina dari Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi bagian kompetensi apa yang harus teman-teman lakukan selama bulan Ramadan tentunya. Baik, acara hari ini sangat-sangat konstruktif ya. Era PUKA ini era baru bagi teman-teman ya, PUKA. Era PUKA harus dilakukan atau di-manage dengan PUKA juga, tapi belum sempat tadi. Apa PUKA, PS PUKA. Nah, Pak Gandum, terima kasih sekali lagi. Teman-teman semua, pelaku UMKM Indonesia, terima kasih atas kehadiran Zoom pada hari ini. Semoga menyambut bulan Ramadan ini, kita semua diberikan berkah, dan kita songsong bulan Ramadan ini dengan banyak bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga UMKM Indonesia benar-benar bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gandum. Ya. Terima kasih Pak Gandum. Sampai ketemu di Ya.